sebenarnya gimana pandangan hukum Islam tentang catatan ini, Pak? Oke. Jadi saudara Hafiz memang menarik ya sampai hari ini kajian-kajian tentang pencatatan sebuah pernikahan. Iya. Ya. Karena kita lihat bahwa di dalam literatur fikih klasik ya. Apakah fikih Imam Mazhabul Arba'ah ya atau fikih Ibnu Hazmi, ya, dan fikih-fikih ulama kontemporer pun itu jarang mengupas tentang pencatatan perkawinan. Iya, betul. Ya, sehingga sampai hari ini yang menjadi polemik terus. Iya, betul. Bagaimana sih pencatatan itu? Apakah mengurangi tentang sebuah keabsahan perkawinan? Betul. Ya, Bapak ingin mengatakan benar ketika di zaman Nabi, ketika zaman sahabat, ketika zaman fuqaha yang telah menukilkan tentang persyaratan-persyaratan sebuah perkawinan dan di sana tidak ada dicantumkan tentang pencatatan, ya, sehingga sampai hari ini ulama-ulama kontemporer atau pakar-pakar hukum Islam masih ya mendua, mereka mengatakan bahwa pencatatan itu tidak penting dan itu bukan bagian dari hukum Islam. Iya. Ini pemahaman yang terjadi ya. Karena apa? Di dalam kitab fikih bahwa pernikahan itu sah apabila terpenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan. Dan semua kita lihat di sana. Gak ada satupun fuqaha yang menyatakan, ya, yang mencantumkan bahwa pencatatan itu adalah bahagian dari rukun. Bila mana itu tidak ada, maka pernikahan tidak sah. Ya. Dan ini baru ada ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Iya. Ya, di pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan. Ya, perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian bahwa pernikahan itu harus dicatat. Ya. Sebenarnya ya, tadi kita sudah menjelaskan bahwa perkawinan itu Allah katakan ikat dalam bentuk mitsaqan ghaliza. Ya. Ikatan yang kuat. Jadi ikatan yang kuat itu harus diimplementasikan di dalam bentuk akta. Ya, artinya di dalam dicatatkan bukti. Ya, kenapa? Ini adalah hubungan muamalat ya. Hubungan keperdataan antara seseorang dengan orang yang lain, laki-laki dengan perempuan, dan banyak sekali akibat-akibat dari pernikahan yang kita lakukan ini akan timbul persoalan-persoalan di kemudian hari. Memang benar tidak ada secara eksplisit Allah mengatakan bahwa sebuah perkawinan itu harus dicatatkan. Ya, tapi ini bisa kita ambil dari ayat Al-Quran ayat 282 surat Al-Baqarah. Itu kan ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum bil adl. Ya, ini ayat. Ayat ini memang benar asbabul wurud tentang persoalan muamalah yang terkait dengan hutang piutang. Ya. Hutang piutang. Kalau terjadi transaksi hutang piutang di antara kalian, sampai pada waktu yang ditentukan faktub,
catat. Tulis. Ya, abadikan. Wal yaktub bainakum, catatlah di antara kamu secara adil. Iya. Ini apa yang kita pahami dari ayat ini? Ya, Allah memberikan pesan kepada kita. Ya, kita nggak tahu dengan transaksi ini nanti, ya, ada akibat hukum kan? Ya, iya, akibat hukumnya. Iya, boleh jadi seseorang lupa dengan hutang piutang. Boleh jadi seseorang tidak mengakui dia berutang. Boleh menyangkal. Boleh jadi seseorang dia sudah serahkan, ini mengatakan tidak. Banyak persoalan-persoalan yang kemungkinan akan terjadi dengan adanya tasarruf tadi. Ya. Kembali ke pernikahannya. Ke pernikahan tadi. Ya. Kita belajar di dalam ilmu tafsir. Ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umulil lafzi la bi khusus sabab. Atau sebaliknya. Ya. Al-ibratu bi khususil lafzi la bi umumil lafzi. Kan ada ayat itu. Kadang ayat itu berbicara secara khusus, tapi berlakunya umum. Iya. Dan ada ayat yang berbicara secara umum, berlakunya khusus. Pernikahan, hutang piutang. Ini dalam teori dalam kaidah usuliyah, ini lapangan muamalah kan? Ya, muamalah. Ya, muamalah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya. Kemudian ini karena dua hal, munakahah wa muamalah dalam konteks utang piutang itu hal yang sama dan harus perlu itu dicatatkan. Ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya mengambil ayat ini sebagai cantolan bahwa sebuah perkawinan yang misalkan ghalizan harus dicatatkan, ini mengacu kepada ayat ini. Ya. Kita lihat hari ini misalnya banyak perkawinan yang tidak tercatat, tapi kemudian muncul persoalan. Iya. Apa persoalan? Mungkin salah satu pihak merasa terzalimi dengan pasangannya. Ya. Mungkin akan muncul persoalan bagaimana status anak ya dari perkawinan. Bagaimana nanti kalau terjadi konflik persoalan harta bersama. Bagaimana nanti kalau salah satu pihak meninggal dunia. Hal-hal yang terkait dengan kewarisan. Nah, sementara mereka nggak punya pegangan, tidak punya buku nikah ya. Iya, tidak punya pencatatan terhadap pernikahan yang dilakukan. Jadi kemudaratan yang akan muncul berarti banyak hal kemudaratan yang akan muncul dan banyak hal kemaslahatan yang muncul dengan adanya pencatatan sebuah perkawinan tadi. Ini penting. Sebab kadang-kadang kita tuh berdalilkan kalau tidak tahu mudarat dan maslahatnya kan gitu. Tapi kalau sudah tahu mudarat dan maslahatnya, barulah tahu baru seperti itu ya. Mungkin perlu yang dijelaskan kalau walaupun secara sederhananya ya, tentang pernikahan yang tidak dicatat, bahasanya mungkin bisa dijelaskan ya, kemudaratan apa yang akan muncul terhadap pernikahan yang tidak dicatat dan kemaslahatan apa yang akan didapat terhadap pernikahan yang dicatat.